Apakah kamu adalah seorang people pleaser? Si orang yang gak enakan? Si orang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain dan kebahagiaan orang lain dibandingkan dengan kebahagiaan diri sendiri? Dan apakah kamu kesulitan bilang enggak ke orang lain? Maka selamat, ini adalah video yang tepat buat kamu. Nonton sampai habis ya. Halo intro friend, selamat datang di channel Sialais Cici Introvert ini. Dan di video ini aku bakal ngebahas tentang how to set boundaries atau gimana cara membuat batasan bagi orang lain untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang di sekitar kita. Terutama buat kamu yang gak enakan atau people pleaser. Apa sih boundaries? Oke, boundaries adalah sebuah batasan yang kita buat untuk orang lain. Kalau misalnya diilustrasikan, batasan itu kayak sebuah tanah kosong, sebuah properti yang kamu lihat di pinggir jalan. Di sekitar itu ada batasan kan? Ada pagar pembatas dengan sebuah pengumuman besar-besar berwarna merah. Jangan lewat properti ini karena ini adalah properti milik bla bla bla. Nah, itu adalah batasan. Artinya kita nggak boleh masuk ke wilayah orang lain tanpa izin. Kalau misalnya kita melewati properti itu tanpa izin, kita akan dihukum. Untuk boundaries kita secara pribadi, mirip konsepnya kayak gitu. Artinya kita membuat batasan tentang apa yang boleh atau nggak boleh orang lakukan terhadap kita. Kamu bisa menciptakan boundaries ini ke semua orang di sekitar kamu. Mau itu orang tua, saudara, teman, rekan kerja, sampai pasangan. Tapi sedikit disclaimer, boundaries untuk orang tua mungkin akan lebih sulit karena kalau misalnya kamu masih tinggal sama orang tua atau bergantung secara finansial dengan orang tua, maka akan lebih sulit lah untuk menciptakan boundaries dengan mereka. Tapi masih memungkinkan kok. Nah, di hidup kita, contoh dari boundaries adalah kita berani bilang enggak untuk hal-hal yang kita sendiri nggak nyaman, nggak suka, atau nggak sesuai sama value diri kita sendiri. Nah, biar ngerti, aku coba kasih contohnya ya. Misalnya kamu nggak nyaman, pasangan kamu ngomongin hal-hal fisik ke kamu. Kamu harus menyampaikannya ke pasangan kamu. Kamu ngomong ke dia, sayang atau beb gitu ya. Aku nggak nyaman kamu menghina aku atas penampilan aku. Atau bisa juga kamu nggak nyaman saat pasangan kamu main HP pas kamu lagi berdua bareng. Boundaries ini bisa jadi kamu ucapkan dengan cara seperti ini. Sayang, aku nggak nyaman kalau kamu main HP pas kita lagi berdua. Aku prefer kita quality time bareng, kita ngobrol, deep talk. Tolong untuk simpan HP kamu pas kita lagi berdua ya. Ini adalah contoh ke pasangan, tapi bisa juga diaplikasikan ke rekan kantor. Misalnya di kantor, kamu sering dikasih kerjaan sama temen kerja kamu. Padahal kamu sendiri punya kerjaan lain yang menumpuk. Misal teman kamu yang suka ngasih kamu kerjaan tuh Tino namanya. Kamu bisa menyampaikan boundaries kamu seperti, Tino, maaf ya, aku mau banget bantu kamu, tapi kerjaanku belum selesai. Kalau misalnya kerjaanku udah selesai dan aku masih ada energi, aku bakal bantu kok. Jadi, kamu memberitahu Tino tentang hal-hal apa yang kamu tolerir dan yang kamu nggak tolerir. Hal-hal apa yang kamu nyaman, hal-hal apa yang kamu nggak nyaman. Tujuannya apa sih boundaries itu? Tujuannya adalah biar orang lain tuh merespek kebutuhan kamu, keinginan kamu, dan mereka enggak serta-merta memanfaatkan kamu karena kamu iya aja ke semua permintaan mereka. Nah, aku ada cerita pribadi nih. Ini terjadi masih di tahun ini, awal tahun di sebuah gym di Jakarta. Waktu itu, aku tuh habis nge-gym kan ya. Setelah udah selesai mandi, aku duduk aja di ruang ganti sambil beres-beres. Nah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang ke aku sambil nyodorin plastik isi makanan ke depan aku kayak, oh kenapa nih si ibu-ibu itu atau tante itu ngomong ke aku, ini ada pempek, enak loh, cobain gitu ya. Oke, aku pikir, wah baik banget, mau dikasih pempek akunya gitu kan. Aku kan belum sempet jawab, belum sempet respon apa-apa, langsung tuh si ibu-ibu tuh bilang, bayarnya pakai apa nih maunya, pakai e-banking bisa nih. Aku langsung kayak, hah? Kok tiba-tiba suruh bayar? Aslinya aku nggak mau pempek itu, karena aku udah ada rencana lain makan apa di siang itu. Tapi karena aku emang orangnya tuh sebenarnya anti konflik dan nggak suka untuk kayak membuat hubungan jadi nggak enak sama orang lain, jadinya aku pikir ya udahlah, cuman pertama kali doang ya udahlah gitu ya. Aku beli aja, aku bayar aja. Setelah itu, beberapa hari kemudian,
kan ketemu lagi nih sama si tante itu di ruang ganti ya, karena emang kebetulan kita nge-gym di waktu yang sama. Si tante itu dengan santainya gitu ya mendekat ke loker aku dan dia ngomong kayak gini, gimana pempek akhir kali, enak kan, mau lagi nggak gitu. Dan di momen itu aku langsung kayak, iya tante enak, tapi kebetulan aku udah ada makan siang jadi aku nggak beli dulu ya. Dan itu adalah gimana cara aku menetapkan boundaries. Jadi ada 4 poin yang ingin aku sampaikan dalam kita membuat boundaries di hidup kita. Yang pertama adalah, boundaries yang kamu buat bisa jadi akan membuat orang lain sebal, bahkan sakit hati. Terutama kalau kamu tuh sebelumnya adalah seorang people pleaser yang parah dan selalu mengiyakan keinginan orang lain. Bisa jadi, setelah kamu menetapkan boundaries dan mengkomunikasikannya, orang-orang ini akan mulai menjauhi kamu. Dan kamu pun harus menerima kenyataan bahwa jangan-jangan selama ini orang yang di sekitar kamu itu bukan menghargai kamu karena diri kamu atau value kamu, tapi karena apa yang bisa mereka dapatkan dari kamu. Tapi justru ini adalah hal yang baik, karena kamu jadi bisa bertanya ke diri kamu sendiri. Emang iya, orang-orang ini adalah orang yang kamu inginkan di hidup kamu. Orang-orang yang mungkin kamu jaga hatinya, tapi mereka sendiri nggak peduli sama perasaan kamu. Lanjut ke poin kedua, yaitu orang yang mencintai kamu, yang menghargai kamu, yang respect ke kamu, akan menghargai boundaries yang kamu miliki. Malah, orang-orang yang beneran sayang sama kamu, mereka malah akan mengharapkan boundaries dari kamu. Kenapa? Biar mereka tahu gimana cara memperlakukan kamu agar kamu happy. Kebalikannya, orang yang nggak sungguh-sungguh mencintai kamu, mereka akan dengan santainya melanggar boundaries atau batasan yang kamu buat. Poin ketiga, boundaries setiap orang itu berbeda-beda. Apa yang merupakan boundaries buat aku bisa jadi buat kamu itu nggak masuk akal. Dan itu nggak apa-apa. Karena semua orang punya boundaries yang berbeda-beda, semua orang punya batasan yang berbeda-beda, dan kita harus respect ke boundaries orang. Jadi kamu harus mengenal diri kamu sendiri, punya self-awareness yang bagus. Kamu tahu apa yang kamu suka, yang kamu nggak suka, yang kamu nyaman, yang kamu nggak nyaman. Biar kamu bisa membuat boundaries kamu sendiri dan menyampaikannya ke orang-orang di sekitar kamu. Poin yang keempat adalah, it's still important to be kind and respectful. Artinya, saat kita menyampaikan boundaries kita ke orang, tetap penting untuk kita menyampaikannya dengan empati, kebaikan, dan respect. Misalnya kamu punya saudara yang suka minjem duit ke kamu. Kamu bisa ngomong kayak gini, maaf kali ini aku nggak bisa minjemin duit ke kamu lagi karena duitku diperlukan untuk hal lain di hidup aku yang lebih prioritas. Tapi kalau nanti aku mampu, aku bakal bantu kok. Sebenarnya inti dari semua ini adalah saat kamu membuat boundaries, bukan berarti kamu nggak lagi menawarkan kebaikan, empati, atau menawarkan bantuan ke orang. It's okay to do that, nggak apa-apa, selama nggak melebihi kapasitas yang kamu miliki. Jangan sampai gelas kamu menjadi kosong untuk mengisi gelas orang lain, yang bahkan orang itu pun nggak menghargai saat gelas itu penuh karena diisi sama kamu. Semoga setelah video ini, kamu pun bisa pelan-pelan menciptakan boundaries dan mengkomunikasikannya ke orang-orang di sekitar kamu. Sekian, dan aku akan sangat berterima kasih kalau kamu menyediakan waktu sedikit aja untuk like, subscribe, dan komen di video ini untuk perkembangan channel ini ke depannya, dan biar aku bisa terus membuat video-video yang edukatif seperti ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!